Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Nesia.com, tutorial berbahasa Indonesia. Oke, pada tutorial kali ini kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan pivot point. Langsung saya buka aplikasi Blendernya. Oke, pivot point terletak pada sebelah pivot shading di sini. Nah, apa fungsi dari pivot point? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa opsi, yaitu ada active element, kemudian ada median point, kemudian ada individual origin dan lain-lainnya. Oke, saya tambahkan objek baru di sini, atau saya tambahin objek cylinder. Kita hapus, mungkin kita tambahin objek monkey seperti ini. Sorry. Nah, sekarang kita mempunyai 3 objek. Untuk pivot point adalah titik putih yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat ada titik putih pada sebuah objek, dan titik kuning ini adalah namanya origin. Sedangkan titik yang seperti ini adalah bukan titik, maaf, seperti arah, seperti lingkarannya adalah 3D cursor. Oke, kita akan membahas tentang pivot point. Nah, jadi setiap objek, mohon diingat, jadi setiap objek itu mempunyai origin. Apa itu origin kita akan membahas pada tutorial selanjutnya. Nah, jadi titik origin itu adalah titik orange seperti ini. Nah, sedangkan pivot itu adalah yang putih ini. Nah, jadi ketika kita mengklik lebih dari satu objek seperti ini, nah, maka akan terletak pivot point-nya di tengah. Kenapa di tengah? Karena di sini pada settingan median point. Tetapi apabila kita masuk opsi active element, maka dia akan di sini. Kenapa di bagian objek cylinder? Karena objek yang kita pilih adalah objek terakhir. Nah, sebelumnya saya sampaikan pada tutorial sebelumnya bahwa objek yang terpilih atau terseleksi terakhir adalah warnanya lebih terang, dan di sini agak lebih tua. Teman-teman bisa lihat di sini ada orange muda sama orange tua. Oke, diharapkan teman-teman bisa tidak melewati tutorial sebelumnya, karena apabila teman-teman melewati tutorial sebelumnya, teman-teman akan bakalan sulit mengikuti tutorial selanjutnya. Jadi apabila teman-teman belum mengikuti tutorial sebelumnya, teman-teman bisa buka di tutorial sebelumnya. Oke. Nah, jadi ketika kita pilih objek terakhir, jadi shift klik kanan, misalnya saya ingin terakhir di tengah. Nah, maka kan seperti ini orange-nya. Nah, jadi apabila di terakhir, maka ya otomatis untuk pivotnya akan di objek terakhir. Oke, mungkin teman-teman bisa pahami. Contohnya lagi, kita pilih objek monkey dan cube. Nah, maka pivotnya pindah ke objek cube karena kita menggunakan active element. Bagaimana kalau kita menggunakan median? Maka akan di tengah. Jadi sesuai dengan untuk skala posisi di antara dua objek ini, maka di tengah seperti ini. Seandainya kalau saya ingin menyeleksi dua ini, maka di tengah ini. Otomatis akan terset sendiri menjadi tengah apabila kita mengganti median point. Nah, kemudian apa itu individual origin? Oke, jadi ketika kita seleksi 3 objek ini, terus kita rotate R seperti ini, maka akan berputar jadi semua objek. Tapi apabila kita menggunakan individual origin, maka semua titik origin yang ada di sini, seperti cube di sini ada origin, maka akan berputar secara originnya. Nah, seperti ini, bukan secara pivot tapi secara origin. Nah, coba teman-teman ganti menjadi active element, maka dia akan mengikuti yang terakhir. Lihat, teman-teman bisa lihat warnanya orange muda, maka dia akan mengikuti yang terakhir. Atau saya pindahin ke sini, ke cube.
terus saya R rotate untuk rotate. Nah seperti ini, maka dia akan mengikuti seleksi terakhir. Kalau untuk median itu tengah, lebih arah semua objek, jadi tengah semuanya. Nah ingat di sini ada individual origin, jadi untuk setiap yang diputar itu adalah individual. Jadi individual origin maksudnya setiap objek kan mempunyai satu origin, maka ketika kita rotate maka akan semua berputar mengikuti originnya sendiri. Nah, mungkin bahasa saya terlalu cepat, tapi nanti teman-teman mungkin bisa pahami atau dicoba. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke wireframe. Wireframe itu adalah tembus pandang. Jadi seperti ini, kita hanya bisa melihat garis dan ini titik. Nah, contohnya kita masuk ke edit mode. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita bisa memilih dari sudut sini tanpa harus memutar objek apabila kita menggunakan view-nya itu view solid. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita lihat sekarang ada bound 3D cursor. Bentar. Di sini ada 3D cursor. Nah, apa itu 3D cursor? 3D cursor adalah yang di sini. Jadi ketika kita ingin memindahkan 3D cursor itu dengan cara menggunakan klik kiri. Di sini. Nah, misalnya saya ingin di sini klik kiri, saya ingin di sebelah sini saya klik kiri, atau di sini klik kiri. Nah, jadi seandainya nih saya pindahin di sini, terus saya rotate atau R shortcutnya seperti ini, maka dia akan mengikuti 3D cursornya. Atau saya taruh di sini, maka dia akan mengikuti 3D cursor sini atau di sini. Oke, mungkin teman-teman dapat pahami cara menggunakan pivot 3D cursor. Terus kita masuk ke bounding box center. Nah, pada tutorial sebelumnya di untuk viewport shadingnya saya telah menjelaskan untuk menggunakan bounding box, yaitu untuk merubah menjadi bentuk cube. Jadi kalau masuk di sini pivot point-nya maka bakalan sama seperti median. Nah, coba saya contohkan ke bounding box, saya rotate. Nah, maka akan terletak di tengah. Maksudnya sini bounding box berbentuk box center, jadi di tengah tiga objek ini. Sama halnya dengan median point, hanya berbeda pergeseran sedikit. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman dapat pahami untuk menggunakan pivot point. Oke, mungkin cukup sampai di sini tutorial pada hari ini, yaitu cara menggunakan pivot point. Diharapkan bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial sebelumnya, diharapkan teman-teman bisa membuka atau mempelajari tutorial sebelumnya. Lebih baik lagi apabila bisa menguasai. Jadi ketika teman-teman masuk ke tutorial selanjutnya, teman-teman dapat dengan mudah mencerna dan mengikuti materi yang saya sampaikan. Oke, happy blending. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.